Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meresum yaitu tugas dari penulisan laporan, yang mana pada kesempatan kali ini saya meresum jurnal dengan judul Analisis Kendala Penawaran dan Kebijakan Revitalisasi Produksi Padi. Lah, yang mana jurnal ini ditulis oleh Muhammad Maulana, Niswar Syafaat, dan Panjar Sumatupang. Lah, jurnal ini terbitkan pada tahun 2006, yaitu bulan Oktober. Penerbit yaitu Jurnal Agroekonomi, volume 24 nomor 2. Review atau placement saya sendiri, Rahmat Ramadhani, 4221-8013. Lah, pada isi ataupun hasil resume jurnal ini, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang cakupan analisa, di mana jurnal ini mencakup atau melakukan analisa dengan cakupan, yaitu tujuan utama pada kajian jurnal ini yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai kendala produksi pada khususnya pada padi. Lah, yang mana fokus analisisnya adalah pada aspek masalah dan kendala atau potensi dan juga prospek dan juga kebijakan strategis untuk peningkatan kapasitas aktual produksi padi. Jadi intinya pada jurnal ini mencari tahu informasi tentang kendala yang terjadi pada produksi padi saat ini. Kemudian di dalam jurnal ini menjelaskan ataupun kerangka pemikirannya adalah mencakup masalah yang utama yang terjadi pada produksi padi, di mana dijelaskan pada jurnal ini masalah utama yang dihadapi pada sektor pertanian yaitu adalah rendahnya kapasitas aktual dibandingkan potensinya. Jadi sangat minim atau rendahnya kapasitas aktual ataupun kapasitas yang sesungguhnya, yang realnya dibandingkan dengan potensinya. Sementara teknologi yang sudah tersedia, yang sudah banyak sekali tersedia, itu yang bisa untuk mengembangkan kapasitas aktual tersebut potensi produksi padi tersebut ternyata tidak dapat menjadi andalan untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi padi. Lah, namun terkendala tersebut yang bisa menyebabkan rendahnya kapasitas aktual dibandingkan potensinya tersebut. Lah, di mana rendahnya pembiayaan itu juga salah satu menjadi faktor terkendalanya dalam penerapan teknologi yang sudah maju, yang mana seharusnya produksi padi bisa meningkat dengan teknologi yang sudah maju, akan tetapi menjadi terkendala karena pembiayaan juga. Dan juga ada penerimaan di sektor pertanian menjadi kendala, yaitu adalah tidak memadainya infrastruktur sistem penyampaian dan penerimaan di sektor pertanian, terutama pada hal teknologi yang sudah canggih, yang sudah maju. Jadi kurangnya infrastruktur yang kurang memadai. Kemudian pada metode analisis yang digunakan pada jurnal ini yang dijelaskan di dalamnya itu ada 3 aspek yang menjadi fokus analisis dalam kajian ini. Yang pertama adalah masalah dan kendalanya, kemudian ada potensi dan prospek, dan juga ada kebijakan strategis. Itulah 3 aspek yang menjadi kajian analisis pada jurnal ini. Lah, pemahaman terhadap masalah dan kendala menggunakan metode analisis tabulasi silang antar beberapa perubahan dalam bentuk pertumbuhan atau tren untuk memahami permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan kapasitas aktual. Yang mana pemahaman tersebut menjadi prospek pasar difokuskan pada prospek pasar domestik mengingat orientasi peningkatan produksi kepada pemenuhan kebutuhan pasar domestik menggunakan model ekonometrika untuk menduga fungsi penawaran. Jadi intinya pada jurnal ini menggunakan metode analisis, ada 3 aspek yang digunakan, yaitu pertama adalah masalah dan kendalanya, kemudian ada potensi dan prospeknya, dan juga ada kebijakan strategisnya. Lah, selanjutnya ada pun variabel yang digunakan. Lah, di dalam jurnal ini menggunakan variabel, yaitu analisis menggunakan variabel data utama dalam kajian ini adalah menggunakan data sekunder, yang mana bersumber dari Badan Pusat Statistik yang pada tahun periode 1969 sampai 2005 dan instansi lainnya. Ini data yang digunakan ataupun sumber-sumber datanya itu dari Badan Pusat Statistik.
Dan juga ada data lain yang diambil, yaitu dari data-data hasil kajian dan penelitian yang bersumber dari lembaga penelitian, utamanya data-data yang berkaitan dengan pemahaman masalah dan kendala pada produksi serta distribusi padi. Jadi itulah variabel yang digunakan pada jurnal ini. Kemudian untuk komentar terhadap variabel yang digunakan ini ya, menurut saya variabel yang digunakan itu dalam penelitian ini sudah benar, karena dalam penelitian ini sang peneliti ini mencari informasinya itu langsung ke Badan Pusat Statistik. Jadi insya Allah datanya sudah valid dan real ya datanya. Kemudian dan juga peneliti mencari informasi untuk mendapatkan data dari hasil kajian yang berkaitan dengan masalah ini. Menurut saya peneliti juga harus menambahkan variabel lain, yaitu dengan mencari informasi dengan cara datang langsung ke atau melakukan observasi ataupun wawancara langsung ke para tengkulak, ke para petani, untuk bisa mencari tahu informasi yang lebih real karena mereka yang sudah melakukan, yang sudah melaksanakannya. Adapun hasil dari dan pembahasan pada jurnal ini, yaitu yang pertama hasilnya adalah hasil analisis menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan laju pertumbuhan produksi padi adalah akibat dari kombinasi beberapa hal. Lah, kombinasi tersebut yaitu antara lain penurunan luas baku lahan sawah, khususnya di Jawa ya, dan juga kemandegan atau bahkan penurunan produktivitas lahannya. Itulah hasilnya. Lah, pada penurunan luas baku lahan sawah adalah akibat dari konversi peruntukan lain yang amat sukar dicegah. Cara yang paling mungkin untuk bisa meningkatkan luas lahan bakunya lagi itu adalah melalui pembukaan lahan sawah atau investasi baru. Kemudian kemandekan atau bahkan penurunan produktivitas padi adalah konsekuensi dari kemandekan inovasi baru dan semakin memburuknya kesuburan lahan. Berdasarkan kecenderungan historis dan bila program revitalisasi industri perberasan ini atau nasional ini tidak efektif, diperkirakan produksi beras akan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun periode 2006 sampai 2010. Nah, dalam kondisi demikian, Indonesia akan terpaksa mengimpor beras dalam jumlah yang semakin besar. Hal ini diakibatkan karena sudah minimnya luas baku lahan juga semakin minim, ataupun luas lahan yang juga semakin menurun. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap ketahanan pangan nasional. Jelas, jika negara Indonesia ini semakin banyak mengimpor beras dari luar negeri, otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan produksi padi di dalam negerinya. Dan juga akan menimbulkan tekanan politik yang amat mendesak bagi pemerintah. Ini juga sangat mempengaruhi pada politik Indonesia. Dan arah pengembangan dan rekomendasi kebijakan. Lah, dari jurnal ini ada arahan atau pengembangan yang bisa dilakukan, yang mana adalah dengan demikian maka pemerintah harus membuat kebijakan yang diorientasikan dari fokus kebijakan harga ke peningkatan kapasitas produksi, yang mana meliputi yang pertama adalah rehabilitasi atau perubahan ataupun perpindahan, dan juga ekstensifikasi infrastruktur irigasi. Jadi ekstensifikasi ini adalah perluasan lahan. Jadi lahan irigasinya itu diperluas lagi. Kemudian ada pembukaan lahan sawah baru. Jelas karena dalam masalah di atas sudah dijelaskan bahwasanya salah satunya adalah minimnya lahan sawah. Lahan pertanian semakin menurun. Lah, otomatis kebijakan pemerintah itu harus membuat lahan baru, memperluas lahan sawah baru. Kemudian ada memacu inovasi teknologi. Ya, karena permasalahan yang lain juga adalah kurangnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi, termasuk revitalisasi sistem penelitian dan pengembangan pertanian, serta sistem diseminasi inovasi pertanian dengan deregulasi dan penciptaan iklim kondusif bagi investor swasta. Jadi intinya adalah arah pengembangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu dengan cara meningkatkan produksinya dengan memperluas lahan pertanian, kemudian dengan memacu inovasi teknologi, dan juga dengan penciptaan iklim kondusif bagi investor swasta. Jadi itulah beberapa arahan ataupun kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah.
Teman-teman, hasil resum dari saya tentang jurnal yaitu yang dengan judul eh, analisis kendala penawaran dan kebijakan revitalisasi produksi padi. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.